Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita dalam acara observasi. Obrolan seru bervariasi. Oke, ini bagiannya bagus ya. Oke, perkenalkan diri, saya host di sini Denny Sandragia dan rekan saya Rifa Yudia. dalam acara observasi ya. Ya. Kita alhamdulillah kedatangan 2 bintang tamu. Super mega bintang. Super ya. mega bintang. Wow. Siapa saja mereka? Boleh dong perkenalan Perkenalkan dulu. dulu dong. Dari yang lebih. Itu korek nyadar. Oke, dari ini dulu lah. Ya. Jadi saya perkenalkan lagi kalau untuk nama original itu Didi Guntara. Gelarnya tidak akan saya sampaikan. Nama KW, KW aja lah. nama KW-nya. Kalau KW-nya kebetulan kalau KW satunya orang panggil saya Didit. Didit. Nah, itu untuk nama band ya. Ben. Band. Tapi kalau untuk nama kenakalan ada lagi. Nama kenakalan. Tapi sudah lama sih. Iya. Kebaikan nggak ada? Nama kebaikan nantilah kalau pakai haji lah. Haji. Tapi nanti Anda aja dulu lah yang berangkat haji lah. Gimana kalau tahun depan? Amin. Tahun depan kamu Amin. haji dulu ya. Amin. Rek umroh heula, rek haji heula. Amin. Amin dulu. Amin aja dulu. Amin dulu, berarti. Benar. Dulu. Amin Ketika orang menyampaikan, mari kita aminkan dulu. Amin dulu. Oke. Jadi Pak Amin. Ya. Ya. Oke. Oke, Wadidit ya dan Wadidit dan saya di sini udah Tria Laksana. ya. Saya sebagai Ya kan jajak suku. Aduh. Enggak apa-apa lah. Iya. Didit suku. Oh, lapar. Oh, iya. Enggak, ini kan variasi Sambil ya. aja, Jadi sambil. ini oke pemirsa, ini kebetulan ada sponsor Sponsor. gitu. Jadi bukan untuk pajangan ini. Ya bukan. Bukan. Nah, disket lamun baheula mah. Oke, kesibukan dari masing-masing Iya, bintang tamu. Akang. Akang ya. Iya. Tadi Akang Om ya. dong. Jangan Oh, jangan. ketuaan. sibuk. Sekarang sibuk ada event project yang lagi saya kerjain. Terus paling jamming paling terus sama bikin konten cover YouTube. Cover YouTube. Keren Kita ya. subscribe dulu dong. Iya, Nah, jangan ntar lupa di-subrek subscribe ntar ya. ya. Subrek ya. Subrek balik ya. Subrek teh salah satu Kegiatannya. merek motor. Subrek 70. Subrek 70. Subrek 800. Kegiatannya sekarang? Nah, ini Ya, gimana? kalau Diri kegiatan sendiri sekarang makan. yang pasti PJJ ya, PJJ ya. PJJ. Pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh. Karena kalau saya sampaikan lagi pembelajaran jarak jauh dan jarak dekat nanti garing. Oh iya. Bus kota. Bis kota. Jauh ya, dekat. Jauh dekat. Ya, kan garing kayak Benar. kayak ini renyah kan garing ya. Kesibukannya Sibukannya itu paling PJJ. kalau yang sering-sering ya kan PJJ kan online ya. Tapi kalau untuk hal lain paling ngadu manuk. Oh, Terus ngisi suka diaduin manuknya? Jangan The traveling. Voice ya, The Jangan Voice ya. traveling. The Voice maksudnya kayak Iya, Got Talent ya, iya, kayak Got Talent kan. iya. Got Talent kan ada vokal ya. Ini Iya. juga burung khusus vokal ya, Oh, kayak burung. The Voice gitu sih Jadi sebenarnya. burungnya juga vokalis ya. Vokalis itu wajib. Oke. Sebagai seorang guru juga, Nah, gitulah. vokalis juga, Bird juga. Keren. multi talenta ternyata ya. Iya, multi Kalau off-road lagi enggak karena motornya lagi mejus ya. Oh, lagi muncul. Kamu tahu mejus enggak artinya? enggak. Apa tuh? Apa ya? Mejus dia enggak tahu. Nggak ya. tahu bahasa. Ya pernah apa? Iya, Terlalu skip, panjang. skip, ya. Jadi banyak sekali ya kegiatannya. Selain guru, kemudian Dikit sih sebenarnya paling ngeband dikit. gitu. Oh, ngeband. Ngebencong. Ngebencang antit sensor tuh ini nyebut mereka ceplosan untuk orang kesadar antit ai ante jadi anto cenah warjim atuh Warjim. mamun ngadengeun Gak apa-apa. oh ada reho nggak enak saya bilang warjimnya. Selain vokalis juga, kemudian off-road ya. Offroad sih main di offroad saya kayak dia juga kan olahraga offroad juga. Oh, sama ya. Iya. Sport ya. Sport. Sport. Permainan teknik tangan Ya. Teknik Iya. pengemudi. Handcraft. Ya. Kerajinan dong. Iya. Tapi lain craft anu ieu teh kapiting. Lain. Aing. Nah, sesuai dengan tema kita pada episode kali ini, apa ya temanya nih? Pandemi, musisi dan edukasi. Pandemi, musisi, dan edukasi. Oke. Pertanyaan pertama mungkin buat Oke. para narasumber Ada apa? yang nanya nih dari Ada Saha yang nu nanya? Aku Payung. Saha Oh, nu iya. nanya na? Ada Sok lah. saha. Sebutkan Ada. saha ngaranna wanian pisan. Nih pertanyaannya itu apa sih pengaruh pandemi ya terhadap aktivitas akang-akang? Ieu mah kudu dibuktikan tong. Teu kudunya. Nggak usah. Enggak usah lah, enggak enak saya. Pengaruh pandemi. Iya, pengaruhnya apa sih sebenarnya? Hafal. Pengaruhnya tuh.
Pengaruh besar. Iya, Sebenarnya dalam pandemi itu kita lebih banyak membuktikan ya. Kalau dalam sebuah pandemi itu ada istilah Oh, dibuka penyakit dompetnya. corona kan. Dibuka Iya. Nah, dompet. corona itu bisa menyebabkan dompet kita koredas. Oh, Koredas. gitu. Sehingga Oke. full. Oh, conjuring sekali gitu kan. Ya benar ya. Horor ya. Horor ya. Horor. Kenapa horor? Karena sebelum pandemik itu Tetap dulu ngadu sama. manu kan aman ya. Oh, Iya. aman. Aman. Jadi yang dulunya masih aman sekarang semakin tidak aman lah pokoknya. tidak Mas. Jadi jarak jauh bener ya. Jarak jauh Jarak pokoknya. jauh dompet gitu. Ya kadang-kadang kan di masa sekarang lagi tuh makan lagi gitunya. Iya. Makan weh karena rapat online tuh. Pas konsumsinya online weh sarua virtual ditepoknya gambar Sama. unggul. Itu juga sama virtual. Iya. Tapi untung sekarang ini ada Iya. real, ada Real, real, real. real. Real ya. real. Nyata sekali gitu. Pengaruh pandemi terhadap aktivitas sehari-hari. Iya, Begitu. ngaruh itu. Corona membuat dompet koredas. Dalam ekonomi ya, hal ekonomi. Dalam hal aktivitas seperti mengajar gimana nih? Kalau dalam mengajar, bagi saya sih sama aja sebenarnya. Lebih enak itu mengajar tuh secara tatap muka langsungnya. Oh, tatap muka. Karena kita bisa berbincang secara full, secara hati dan hati pola pikir. Orang juga memiliki satu empati ya, menggunakan sebuah rasa itu. Tapi ketika menggunakan online kadang-kadang banyak sekali yang namanya terjadi kebohongan. Oh. Saya lagi ngajar padahal aing keur di masjid deh. Oh. Orang keur di warung ngajar baduk. Tapi nggak apa-apa kalau di masjid mah bagus. Ya, tapi enggak bener. Saya suka di masjid kalau hari Jumat kan sambil mengawasi tahu meureun. iya. Tapi tidak akan saya sebutkan orang yang mengambil makanan. Enggak. Ngambil makanan. Sensor itu mah. Sensor ya. Tidak akan Ada yang disebutkan. mengambil makanan ya? Enggak Oh, enggak ada. Enggak, itu disensor omat. Mungkin kalau di bidang musik apa nih? Nah, Yang Mungkin paling- mah itu lagu Stinky kan. Mungkinkah? Pengaruhnya bidang musik seperti apa? Nah, ini dulu Oh, iya. musik. Ini kan Ini sama juga vokalis ya. Kalau di Dua-duanya sama bidang vokalis. musik, Ya, musik. boleh. musik ya. Kalau di bidang musik itu berpengaruh secara langsung ya. Soalnya biasa kalau macam kita ngamen-ngamen itu dibatasi sekarang. Terbatas. Terus event wedding dibatasi, terus acara-acara event-event yang lainnya juga dibatasi. Tapi sekarang alhamdulillah mudah-mudahan vaksin udah masuk, terus kebijakan baru udah masuk, itu bisa kembali normal lagi. Normal. New normal. Ya nggak normal kayak dulu tapi sedikit Membaik. Rada meujeut mungkin ya. Ada Kalau dalam meujeut. bahasa Perancisnya rada Mujur meujeut. perbaikan ya lah. Prancis. Meujeut. Soalnya bener ngaruh pisan kan loket ya. Oke. Ya kan loket. Oke. Sangat berpengaruh ya. Wow. Ini salah satu vokalis wedding loh. Oh, vokalis Jadi juga. jadi Paku Payung kalau misalkan termasuk juga nanti para pemirsa yang menonton itu kalau misalkan mau nikah hubungi Mr. Yuda Oh, Mr. Yuda. wedding ya? Wedding. Perceraian nggak? Allah. Masa pakai musik? Pakai musik. Itu sama Warjim aja lah. Musiknya. Musiknya. Gitu. Musik weddingnya. Musik weddingnya. Bukan peran pengganti. Bukan pengganti. Kalau peran pengganti tenang aja lah. Pengganti pria. Siap ya. Stuntman siap. Stuntman itu. Perlu stuntman yang gitu juga kan keberanian. Pertanyaan selanjutnya mungkin. Pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, udah berapa lama Akang bergelut di dunia? Gelut. Orang Iya, Gelut. bukan Bisa bergelut tengenan. di Bisa aja. nyebut gelut, siapa nyebut gelut Bergelut di Saya mah tengenan Dunia sebut gelut musik. di dunia musik. Ya. Berarti sudah berapa lama berkecimpring? Iya. Ya, di berkecimpring. Kamu tahu kecimpring? Apa? Bener. Berkecimpung. Iya, Gitu bener. ya. Kecimpung mah anu sok di flatland teh ya pemain sepeda. Sigana orang orang orok kene we ieu geus Oh iya. geus eksis sigana namanya. Eksisnya beda Malaysia teh ya. Malaysia tuh Manis apa di kan? bibir. Kita kan nggak tahu ya sih Anjing. Iya. Siapa licik? Aduh, keceplosan tit sensor. Gimana? Udah Sudah lama ya, berapa woy? lama? Sekitar lah. Kita Berapa lama? Sekitar kurang lebih di antara lah. Ya, Di antara sekitar berapa gitulah. Di antara. Kan nggak tahu Diantara. penonton di rumah. Tahun 80. Aduh, belum lahir kita. Aduh. Sekitar tahun 87 sih udah mulai. Jadi ketika SMP kan suka ada beres 87 SMP ya? rapotnya. 87 SMP ya? Kalau nggak salah 3 SMP 3 SD gitunya pohon deui lah. Jadi di acara SMP mencoba untuk nyanyi. Terus kan si Paku Payung dulu teh naon lah ngarananya waktu zaman Tarka. Ya.
kan so kayak Agustusan setiap Ya. Agustus. Nah di situ saya dengan teman-teman sakomplek teh bikin project gitu. Nah mencoba untuk nyanyi dengan yang fals dan sumbang. Nu penting mah gede kawani. Iya. Paduli teh ngerakeun batur ge. Nu penting ulah eraan. Nah di situ mulai mengolah gitu. Sebenarnya eta sih. Jeung ieu teh lomba karaoke teh kan. Oh iya, lomba karaoke. Jadi sejak SMP ya? Iya. Ya, ke udah SMP puluhan sih. tahun berarti ya dari dunia. Udah lama. Udah lama banget lo 87. Bentar lah. Gak disebutin. Kalau Yuda sendiri Sama saya juga udah lama. Dia lebih lama sebenarnya. Wah. Dia tahun 85 dia. Waduh. Saya ya awalnya dari hobi senang nyanyi-nyanyi gitu kan, akhirnya dialihkan ke pertunjukan. Pasti awalnya dari 17-an Iya. 17-an. Karena 17-an itu kan salah satu pemersatu bangsa. Dari lingkungan sendiri, lingkungan rumah, akhirnya ngebentuk band di luar. Sekarang kadang di wedding, kadang di kafe, kadang di event panggung terbuka gitu kan. Alhamdulillah udah lama sih. Udah lama. SMP juga. Wah, saya lebih kecil lagi saya. SD mungkin ya. SD. SD dia mah udah main. Sejak Oh, SD. anginnya gede ya? Iya, Ya. anginnya. Ini natural ya. Kita bawanya di salah satu alam Outdoor, komplek Pasir Layung, jadi tempat outbound ini. Outbound. Makanya ini sangat natural Ini sekali. alpukat aman. Aman. Mau enorak lagi. Sebenarnya yang saya takutkan satu, naon sih killer urang Iya. mah. Dik ada helm nggak dik? Oke, helm. Ada helm dik? Terus. Ya, lanjut pertanyaan Oke, selanjutnya. untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa lebih memilih menjadi seorang vokalis? Nah, Vokalis. Ada yang milih bukan saya. Kata orang bukan suara-suaranya amat yang bagus ya. Bukan. Kawanina gede Tuh, cenah. keberanian. Yang Keberanian. ngerakeun gitunya. Kan menjadi seorang pemain band teh ada vokalis, ada gitaris yang gitu. Kalau ngomong gitar kadang-kadang tangan saya suka keceletot. Karena apa? Dalam Jempol bermain semua. gitar, bermain chord itu ya apa ya? Ada jurus-jurus lancah maung ya. Lancah maung. Laba-laba the spider gitu kan. Karena dia Striker, harus ya? iya striker Striker, ya. Jadi kalau dalam bahasa Prancisnya kandal kulit banget gitu. Oh, iya. Harus begitu. Kalau seorang vokalis malu-malu, oh udah bahaya gitu. Makanya lihat aja kalau vokalis tuh orang-orangnya kalem, Malu-maluin, ya. keren gitu. Nih kayak sebelah saya kan keren sekali. Dan kita lebih mengutamakan kandal kulit bangetnya gitu. Iya. Itu yang paling penting. Percaya diri aja ya. Ini yang percaya Pede. diri. Pede. Pede pisan. PDW. Tahu pede, tahu pede. Tahu dong, Apa? Perang sangat dunia. percaya Perang diri. dunia. Iya. Iya, benar kan? Pemukul drum. Pemukul drum. Dedededededed. PD banyak sekali. Kalau Yuda sendiri Kalau saya mah emang udah seneng nyanyi dari dulu ya. seneng nyanyi. Seneng nyanyi terus seneng tampil gitu ya. Jadi udah terlatih dari dulu ya. Terlatih. Gak malu-malu gitu. Terlatih memalukan. Terlatih Belajar nggak atau emang otodidak? otodidak. Oh, otodidak. Otodidak. Tahu atau tidak? Bakat alam sama bakat yang satu lagi bakat. Ya, Iya, bakat. itu Karena kita kan bakat ku butuh duit. Jadi ketika kita bakat ku butuh duit, Ya. kita kedepankan rasa malu. Iya. Lewat. Tuh. Oke, Selanjutnya mungkin mungkin untuk next. pertanyaan selanjutnya, pengalaman terunik pada saat perform tuh apa sih? Nah, Ada nggak anjing, kira-kira? bahaya. Pengalaman terunik Pasti ada. pasti. Kalau terunik mah sangat banyak sih. Yang paling unik gitu. Kira-kira. Berapa kali ya? Itu tahun 98 kalau nggak salah tuh. 96. 96 saya pernah diundang di salah satu daerah Lembang. Itu tepatnya kalau nggak salah Cihideung. Jadi manggung Water Black ya. Iya, Water Black. Jadi manggung itu biasanya kita dapat fee ya, duit, cuan. Nah, di sana itu kita nggak dalam bentuk bayaran uang gitu. Dan dulu itu memang setelahnya sangat metal sekali, rambut gondrong, setelan wah nggak pakai angkot datang. Nah, pas balik itu kita dikasih dalam bentuk bayarannya selada bokor, tomat, Oh, sayuran ya. ayam gitu. Dan Iya. semua personil begitu beres jadi balik ke base camp gitu, ke kampus UPI gitunya. Nah, kita itu bari setelan metal bari ngajingjing di dia hayam, di dia sayuran kieu we batur marelong. Tapi sangat bermanfaat. Kita langsung muka warung langsung teh. Henteu, jadi kan kalau dulu kan base campnya di kosannya. Nah, di kosannya sangat berarti ketika Sangat banyak saladah dan itu termasuk juga ada beras. Oh. Jadi langsung ngaliwat gitu. Wah, iya. Kabayang atuh 5 personil, satu kru.
kita bawa 6 ekor ayam. 6 ekor sayuran. Saurang Cat hiji sayuran. ayam teh nya. Heeh, saurang hiji. Hirup keneh. Hirup keneh deh. Kabayang ke di jalan teh. Kok kayak gitu. Unik ya. Unik sekali atuh. Aneh atuh begitu turun batur teh melolongnya setelan metal buuk jalalabrik ya geuning. Mau hayam geus ti mana cicing cek orang teh. Bari jeung mahen Acara apa itu? 96. Kita belum lahir ya. Acara 98. iya sebenarnya acara musik itu dulu kan Agustusan, cuman acaranya siang, Oh, acaranya nggak siang. malam. Kebetulan mereka perlu salah satu musik rock yang pas dengan genre di daerah sana. Nah kebetulan di Onang gitu. Genrenya rock berarti. Rock saya. Oh, bukan blues. Bukan blues. Karena kalau rock and blues itu adalah salah satu jenis. Celana. Jadi suka dalaman rock dong. Oh iya dong. Jadi sangat Berarti sangat normal. mendalami. Ya, normal. Sangat Kalau- mendalami Iya, mendalami rock harus genrenya. Iya, sebagai laki-laki normal. normal. Karena Genre-genre. saya bukan salah satu cowok capcus kayak you gitu enggak. You. Enggak main ya. Masa. Kalau Yuda sendiri. Tapi dia belum ngerasain kayaknya tiko sewa dia di atas panggung. Sewa. Tiko Oh, pernah. sewan. Saya sering. Sering tiko sewan. Sering terakhir Botak ketika kayaknya ya. Ya, kalau vokalis itu kan nggak bisa diam ya, kalau diam-diam ngajedau kan nggak enak gitu. Jadi harus mijah gitu. Kalau dalam bahasa Prancis mijah. Prancis lagi ya. Iya. Mijah. Sehingga tiko sewanya lumayan jauh sekitar 3 meter di handapnya ternyata letak gitu. Oh, Dan untung akhirnya aja letak. jurusnya saya gunakan gitu. Jadi jurus Guyang. guyang Guyang benjang. munding. Guyang benjang. Yang mirip munding gitu. Munding bobolak pas munding gitu ya. Dah kagok era, tapi kan udah kita mah Profesional ya. Itu jadi salah satu stage act aja ya. berarti iya. ya. Ya, kudu Padahal di- mah- padahal mah era. Padahal mah Tapi era. kan kita mah entong nemongkeun era. Iya. Blokot set gitu. Enggak kagok we gugulitikan heula. Kan jadi warnana halus jadi performance art gitu kan. Trik we eta mah. Benar-benar. Kalau Yuda mungkin pengalaman uniknya. Unik banyak sih kalau pengalaman unik. Mulai dari band nasi bungkus. Oh, band nasi bungkus. Dulu awal-awal belajar band-bandan. Vi dikasih nasi bungkus. Sok. Itu semua. Kita lain we. Karena cuaca badannya jadi kurang renyah. Jadi laas. Cobaan geus sok. Laas, iya udah tahu. Laas. Laas. Udah tahun enggak dia laas? Tahu laas enggak? Melempem. Bener. Melempem. Itu kata lain laas itu Iya. melempem. Tapi suka main film vampir? Enggak. Main film Coba Mas, vampir. jadi kayak vampir nanti. Coba kamu. Coba ya. Nah, Pengalaman unik Yuda. Pengalaman unik paling standar sih saya mah, kayak salah satu player nggak datang saya tiba-tiba. standar hiji, standar dua Standar dua makanya. kayaknya. Standar jangkung. Standar jangkung. Salah satu player nggak datang, akhirnya harus ngedadak nge-backup, kudu bisa jalan. Terus oh iya, salah satu saya yang unik pernah manggung di satu event terlalu mijah, terlalu motah gitu kan. Akhirnya tadinya mau gaya ala rocker gitu ya, kaki saya tagogin di Tagogin. Tagog. Dia tahu nggak tagogin? Tagog, tahu. Daerah ujung Murung ada daerah Ada tagog. Tagog. Bener itu. Uber ya. Karena terlalu asik, terlalu Itu bisa motah dijebak ya. saya tahu ya. Kaki saya di speaker monitor di depan, terlalu asik, akhirnya saya dorong Ngejeblag ya? ngajeblag lah speaker monitor gitu ya, langsung kurang ningali si Soundman. soundman langsung Nepak tarang. lepas tarang gitu kan. Tapi karena udah terlanjur, udah ya terusin aja saya. Nah itu mah salah satu ekspresi. Ekspresi saya tetap nyanyi, tetap main sampai selesai, baru saya nyamperin si soundman gitu ya. Bukan minta hampura, nah tuh betul dipagehan gitu kan. Oh enggak sel. Nyalahin jadi nyalahin ya. Saya tetap minta maaf hampura. Tapi pernah tuh kaset rum kumik. Oh pernah itu sering. Oh, sering ya. Berarti Vokalis salah. kan? Iya. Ya, pasti lah ya. Jadi makanya kan saya sampai sekarang suka bawa busa filter ya untuk mic sendiri, termasuk kadang bawa mic sendiri gitu, karena sempat kejadian jadi meureun pas hujan gitu aing keur ekspresi keur ngeunang nyanyi teh sok nempel gitu teh nyaho basuh anjir eta ngerenyet sia euy apa biwir anjing Donald asa- Bebek anjing Donald asa Duck langsung. anjing dah juga tadi dia can ngalaman Sama vokalis pasti iya. mic soalnya. Sama. Untung nggak ini, jadi teringat dengan film The Untung Flash. nggak sih. latah gitu iya. ya. Kalau kebayang kalau latah, Kalau ngerajat, kebayang. au. Tit, sensor. Cuma kata-kata
aya lah kata-kata penegasan. anu langsung. Nagaik gitu. Buat pertanyaan selanjutnya, apa sih pentingnya edukasi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, edukasi. Oh langsung mentas ya Manya. Ya, bentar, udah Kan mentas. udah. sesuai kan? Apa Pentingnya edukasi dalam kehidupan sehari-hari. ini PG atau SI? Esai. Gak ada pilihan ganda. Nggak ada Tes PG. lisan ya? Kuesioner PG ya. ya. Kuesioner ya. Apa tadi? Nanya lagi. Apa pentingnya edukasi dalam kehidupan sehari-hari? Pentingnya edukasi bagi Ya, kehidupan penting-penting nah we lah. sehari-hari. Dari segi pendidik Nah, ini bagaimana? dulu deh. Di kaulan. Iya, ini dulu ya, mungkin lebih. Ini lebih menjurus soalnya. Ya, Kalau masalah edukasi mah memang ya penting sih. Tapi kan yang namanya edukasi atau nilai kependidikan tuh kita harus melihatnya kadang-kadang orang selalu melihat dari hal yang positif. Tuh. Diambil, oh itu benar. Sedangkan sisi negatifnya kadang-kadang orang bilang nggak baik. Padahal yang namanya sebuah nilai edukasi, nilai pendidikan, baik positif atau negatifnya kita harus memandang dulu ketika yang benernya halus, ketika yang jelek atau yang kurang bagus, maka kita harus memfilterkan hal itu. Ya. Contoh kecil lah, rokok ya, rokok kan itu adalah disengat lalu kita sedot. Gimana kalau digayem? Ya. Itu kan Serem. hal yang salah gitu Ya. ya. Walaupun sebenarnya merokok sendiri kan kurang bagus gitunya. Tapi kan karena kita berpikir untuk nilai kependidikannya, berarti kalau kita gayem, nah naonan gitu. Iya. Kan di sini ada makanan, Ya, tinggal makanan aja yang digayem. rokok jangan. Jangan Edukasi. edukasi. Kalau saya sih edukasi itu bisa berupa teori, bisa kita dapat dari mana aja sumbernya. Apalagi sekarang udah ada internet, apa macam-macam informasi kita. Oke, jadi pentingnya edukasi buat kehidupan ya. Iya. Ya. Udah pasti penting banget edukasi bisa kita dapat dari teori, dari internet segala macam gitu kan. Edukasi yang pasti edukasi itu apa ya, penting banget buat kehidupan, penting banget. Jadi ya kebanyakan teori ya kalau dari pendidikan. Biasanya kalau edukasi Pak Guru kebanyakan ngasih edukasi. Edukasi yang baik yang Ya sebenarnya lebih banyak mengajarkan tentang hal-hal yang baiknya, tapi kan ketika contoh-contoh yang buruk juga harus kita sampaikan untuk menjadi pengingat atau filterisasi sebenarnya mah. iya, khususnya buat generasi sekarang saya cukup rentan sekarang ya. Iya benar. Pak Guru ya. Iya betul. Cukup rentan sama informasi yang masuk gitu. Terus beberapa aplikasi saya sendiri kurang suka gitu ya sama apalagi smartphone sekarang udah macam-macam isinya. Jadi edukasi yang baik. Jadi udah pasti edukasi baik ya. Iya. Baik nggak edukasi? Semua edukasi baik nggak Pak Guru? Apanya? Tujuannya baik ya. Sifatnya baik. Tujuannya Sifatnya baik. baik ya. Sifatnya baik kayak tadi aja si Dika bilang estetik, padahal salah ya teh. Yang ada itu dalam sebuah ilmu estetikanya, ilmu keindahan ada estetis, etika dan etis. Jadi sebenarnya estetika eueuh gitu. Gak ada estetiknya. Nggak ada sebenarnya. Jadi dia salah mengucapkan gitu. Iya. Padahal sastra Indonesia dia teh. Oh gitu. Untung dianya nggak nyadar. Ya berarti edukasi itu kan informasi atau apa ya? Informasi dan apa? Apa ya? Edukasi. Edukasi. Di dia tapi hese keluar gitu Sudah ya. diungkapkan. Bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi intinya Intisari. dalam edukasi itu untuk tahap keduanya, edukasi informasi yang kita terima itu selanjutnya adalah pengaplikasian. Benar. Pengaplikasian. Wajib mengaplikasi. Nah, dalam pengaplikasian itu kita kadang nggak semuanya mulus, nggak semuanya lancar gitu ya. Jadi intinya dalam edukasi itu dalam pengaplikasian edukasi itu namanya pengalaman berarti ya. Iya. Nah, penting-pentinglah kita belajar dari pengalaman. Gitu. Oke, buat pertanyaan selanjutnya, pengaruh pandemi terhadap edukasi pendidikan di Indonesia, khususnya di Kota Bandung. Nah, saya nggak akan ngomong ini Nah, itu ini semua yang berarti ngomong. ini ranahnya. Pengaruh pandemi terhadap edukasi pendidikan di Indonesia, khususnya di Kota Bandung. Kalau di Kota Bandung sebenarnya untuk pengaruh pandemik sangat besar.
Karena apa? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, yang namanya pembelajaran kan tetap harus face to face Ya. itu. Kalau dalamnya face to face apa? Face to face, door to door. Door to door. Door to door, you know, door to door. The Rolling Stone and the door ngahiji jadi rolling door. Oke. Nah, jadi memang sangat penting dan sangat berpengaruh. Contoh di kota kecil aja, di kota gedenya Bandung. Di kota Bandung, ketika hal ini kita harus melakukan satu PJJ, banyak sekali orang-orang yang komplainnya yang pasti masalah kuota. Terus orang tua jadi kudu ngajar di imah. Iya. Di sisi lain banyak hal-hal ya jujur aja itu banyak ketidakjujuran. Jadi nu kudu diajar nate budakna tapi jadi kolotna anu neangan jawaban teh gitu. Itu pengaruhnya. Di sisi lain juga pembelajaran yang harusnya 100% itu hanya sangat kecil kemungkinan untuk memberikan materi 100%. Jadi kalau siswa bisa mempelajari sampai 50% itu sudah cukup. Sudah aman. Terkecuali itu ketika di kota Belanda ataupun Jerman, itu yang namanya sebuah sistem PJJ atau pembelajaran online itu sudah ada sejak tahun 90. Tiba lagi ke saya. Yang saya lamun di luar mah, kalau di Indonesia baru sekarang. ya. Jadi loba ulin lah keluar. Kalau di luar tuh ketika mereka sama seperti itu. Oh, jadi mungkin aja. kalau di luar mah PJJ itu suplemen atau tambahan mungkin ya? Enggak. Malahan kan ada, jadi si dosennya itu kadang-kadang memberikan materinya ada yang di rumah atau di tempat kantornya. Nah si siswa ada yang di rumah juga. Karena sudah ada kalau Jadi di luar lebih itu. fleksibel kalau di luar. Mereka sudah biasa gitu. Kalau di kita belum. Makanya kadang-kadang penyampaian materi banyak yang menjadi bingung. Tapi wajar sih untuk kita. Karena kita kan kembali lagi kan dengan sifatnya kan kita lebih banyak dengan sebuah silaturahmi menurutnya pembelajaran. Nah, jadi beda. Nah, itu juga akan membuat sebuah pengaruh besar naon kepada psikisnya, kejiwaan. Karena ibu lama sok panggil gitunya, ngobrol gitu. Ketika yang sekarang kan belum tentu nanti ketika ketemu. Terus pasti ngamimitian deui. Nya ngamimitian deui. Seberapa kangen berarti sama pembelajaran tatap muka? Kalau saya sangat kangen sekali karena justru salah satu nilai estetikanya dalam mengajar itu adalah tatap muka. Apalagi Itu siswi yang ya. sebenarnya ya. Kangen siswinya. Oh iya dong. Makanya kalau siswi itu harus di depan, siswa di belakang aja. Bukan nulis di hareup. Kalau laki ditaruh kang Korea. Itu sih itu korban. Korban. Ada ya jadi korban. Ada. Pokoknya nu wawuh, nu garulis dititahan terus. Iya dong. Biar dia selalu ingat terus dengan gurunya. Aing cenah baheula ku si guru eta gitu. Tapi sampai sekarang jadi ingat gitu. Kuota berarti ya. Ya, kuota berpengaruh. kudu tarik ya. Dan jaringan. Kuota kudu tarik gitu. Dan HP kudu alus. Ngeus ge HP urang ngahea juga istrikaan panas ngejum we Kalau jeung tatap ngejum. muka biasanya berapa jam pelajaran? 2 jam. 45 menit kali 2. 1 jam pelajaran Satu itu jam berapa main itu bola ya? 40 menit. Sama. 45 Itu kalau tatap muka, Tatap 2 muka. jam pelajaran. Nah. Nah, kalau PJJ 30. Tapi sekarang diambil jadi 40 menit. 40 menit kali 2. Jadi dari jam 7 sampai jam 8.20. Jadi jam 7 sampai jam 8. kita full berarti yang harapan handphone Full. atau yang harapan Handphone, PC we. ya. Handphone atau we. laptop Iya. ya. Karena laptop kan nggak punya, saya sudah hilang. Ya, itu. Oh iya. Sis gone. Dibalikin manuk menurutnya. Iya, sebenarnya. Tapi saya bilangnya leungit. Padahal dijual. Gitu. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, harapan Akang dengan adanya pandemi untuk musisi dan edukasi. Harapan. Pandemi segera berakhir, pandemi segera berlalu, jadi kita kembali lagi ke kehidupan normal. Mudah-mudahan cepat berlalu. terus efektivitas vaksin itu benar-benar efektif Ya. sehingga kita bisa memulai kehidupan yang baru. Amin. Buat Kalau saya adalah kebetulan di saat syuting ini sedang hujan. ya. Jadi harapan cukclak saya ya, adalah sambil cukclak ya. Mulai cukclak. Oke, sambil syuting sambil cukclak. Kamu mau tahu cukclak nggak? Tahu nggak yang bertiga? Kamu bertiga kayak ban beca tahu di situ. Di sini ban 4. Ban mobil. Ya harapan saya memang semoga masyarakat lebih banyak sadar diri Betul. dengan pandemik ini. Lebih aware sama Ya, termasuk juga kesehatan mudah-mudahan ya. lebih gancang beres lah soalnya saya butuh Yes. manggung gitu. Betul. Butuh duniawi. Mungkin cukup? Hah? Bebas ya. Bebas. Oke, kita tutup aja ya di acara episode observasi yang hari ini ya. Iya. Yes. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah menyempatkan waktunya untuk Terima hadir kasih. dalam acara observasi.
Terima kasih buat semuanya. Dan jangan lupa 3M. 3M. Muslim muda muhajirin. Kan bener 3M mah muslim muda muhajirin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke. Jangan lupa payung. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye. warahmatullahi wabarakatuh.